Sifu. Aduh. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, tadinya saya mau merekam materi lain ya. Saya mau merekam ya mungkin besok lah materi yang saya mau bikin hari ini, jadinya saya undur besok. eh Cuman saya bikin ya ini krisis midfield karena tadi ketika saya mau merekam, saya buka handphone saya dan saya ngelihat ini. Odegaard apa ya, di papah keluar lapangan dalam pertandingan internasionalnya ya bersama timnasnya. Ini di papah keluar dengan kondisi menangis gitu ya. Jadi ada kemungkinan cederanya agak berat gitu kan. Ada kemungkinan cederanya agak berat gitu. Dan ya ini adalah sesuatu yang saya sudah bilang kan dari apa ya, dari awal musim bahwa midfield kita ini terlalu tipis gitu ya. Jadi midfield kita terlalu tipis dan ya ini timing yang sangat jelek. Kenapa saya bilang timing yang sangat jelek? Karena kita September ini, mungkin teman-teman juga sudah lihat kan, saya sudah posting kemarin di community post jadwal kita ya. Jadwal pertandingannya yang cukup berat. Ada dua pertandingan big match melawan Spurs di White Hart Lane, lalu juga melawan City di Etihad Stadium. Lalu ada pertandingan away juga ke Italia ya. Ini melawan Atalanta untuk Champions League. Lalu ada Carabao Cup gitu ya. Jadi ada 5 pertandingan dalam rentang 13 hari. Jadi amat sangat tidak ideal karena kondisi jumlah jadwal permainan yang sangat gila gitu ya. Ini kalau kita hanya melihat Arsenal, kalau kita melihat para pemain timnas, ya ini kan lebih gila lagi gitu kan. Mereka berarti dalam rentang berapa? Saya hitung berarti sekitar 16 hari. Mereka ada, berarti ada 16 hari ini mereka ada 7 pertandingan untuk para pemain yang ikut timnas. Ya, jadi 16 hari ada 7 pertandingan bagi para pemain kita yang turun di timnas mereka masing-masing. Ya, jadi ini jadwal yang luar biasa padat dan ya ini sayangnya ini kan membuat ya ini beberapa pemain kita cedera di timnas gitu kan. Calafiori dan sekarang Martin Odegaard gitu. Dan ini Odegaard ini ya pemain yang sangat penting gitu kan. Jadi ini makanya saya ingin ya kira-kira kita nanti untuk di pertandingan September ini siapa yang akan kita turunkan gitu kan. Yang pasti sih kalau kita ngelihat dari posisi back ya ini menurut saya aman lah gitu kan. Di sebelah ini mungkin bukan Zinchenko kali ya. Ini it's ya kita lihat di kiri ini mungkin kita Calafiori ya, karena Calafiori ini kemarin ya dikabarkan sih cederanya tidak berat gitu kan, cedera ringan tapi dipanggil pulang karena untuk jaga-jaga aja gitu. Tapi menurut saya mungkin Calafiori atau Timber yang akan main di full back kiri kita. Sisanya menurut saya Gabriel, Saliba dan Ben White ini tetap akan menjadi tim inti back kita ya, yang tidak akan tergantikan. Menurut saya ini 3 orang ini karena tiga-tiganya juga dalam kondisi fit ya. Mereka sudah menyelesaikan tugas timnas mereka dan nggak ada masalah. Ben White ini yang memang tidak ikut timnas ya, mungkin ini juga blessing in disguise bagi kita
di mana dia punya masalah ya dengan staf kepelatihan timnas Inggris sehingga dia dibekukan gitu. Jadi ini mungkin juga menjadi berkat tersendiri bahwa Ben White ini tidak ikut timnas. David Raya ya sebagai penjaga gawang posisinya juga menurut saya aman ya. Dia juga kemarin main di timnas cukup bagus dan tidak ada masalah juga. Thomas Partey ya ini juga sudah menyelesaikan tugas timnas dia dan ya puji Tuhan ini dia juga kembali dengan tanpa masalah gitu kan ya. Jadi ya ini menurut saya untuk back kita ini menurut saya tidak akan diutak-atik, posisinya adalah ini gitu ya. Kita tinggal melihat nanti apa yang diperlukan oleh Arsenal. Nah, sekarang problemnya kan adalah di midfield yang lain ini gimana? Di kiri menurut saya di sini bisa diisi oleh Declan Rice atau Havertz ya, tergantung nanti kebutuhan Arsenal bagaimana. Tapi menurut saya ini bisa diisi oleh Rice atau Havertz atau menurut saya bisa juga diisi oleh Zinchenko. Kita lihat bagaimana peran Zinchenko di back kiri sejak pramusim ya. Menurut saya kalau dibutuhkan Zinchenko bisa ditaruh sebagai midfield kiri kita. Ya, kalaupun mau diisi pemain lain, Havertz bisa di sini, tapi menurut saya di sini adalah Rice dan Zinchenko yang akan diturunkan ya di midfield kiri ini. Lalu bagaimana dengan di sebelah kanan gitu kan? Di sebelah kanan dengan cederanya Odegaard, menurut saya ini adalah waktu bagi Nwaneri untuk bersinar. Ini waktu bagi Nwaneri untuk memperlihatkan kemampuan dia. Kalau misalkan kita membutuhkan yang turun ini adalah pemain senior, menurut saya di sini juga bisa diisi oleh Declan Rice ya. Jadi di sini bisa juga diisi oleh Declan Rice. Kalau kita butuhnya ini adalah pemain senior. Ya, di kiri tadi bisa diisi oleh Zinchenko atau Havertz gitu. Nah, ini yang menurut saya tinggal nanti melihat kebutuhan siapa yang akan diturunkan, tapi menurut saya sih ini adalah waktu bagi Nwaneri untuk bersinar. Inilah kenapa kita melepas Emil Smith Rowe kan. Seperti saya bilang, kita melepas Emil Smith Rowe karena kita ingin memberi jalan bagi Ethan Nwaneri. Ya, Nwaneri, ini waktu bagi kamu untuk mengisi jalan tersebut gitu, untuk menjalani jalan yang sudah dibuka untuk kamu gitu. Jadi menurut saya ya ini waktu bagi Nwaneri untuk bersinar. Mungkin juga agak kurang fair gitu ya, dalam artian kita menaruh beban yang sangat berat bagi pemain yang umurnya bahkan belum 20 gitu kan, belum berulang tahun 20 gitu. Untuk mengisi peran yang sangat vital bagi Arsenal di bulan yang mungkin saya bisa bilang ini adalah salah satu bulan paling berat bagi Arsenal jadwalnya gitu kan. Jadi ya apakah ini fair? Ya, mungkin tidak fair, tapi ya ini waktu bagi Nwaneri. Ya, jalan sudah diberikan kepada dia, tinggal dia ini bagaimana dia menjalaninya gitu ya. Jadi ya kalau buat saya ya inilah yang harus dilakukan gitu. Ya gimana lagi. Lalu untuk di tengah, di depan ya ini menurut saya masih akan antara Havertz atau Jesus. Ya, ini menurut saya isinya ada ya mungkin antara dua orang ini. Sekali lagi nanti menurut saya Havertz sih masih yang akan utama, Jesus nanti akan rotasinya. Lalu di sebelah kiri ya ini juga masih Martinelli ya dan Trossard. Ini menurut saya juga masih kondisinya aman ya. Jadi nggak ada
gangguan bagi mereka saat di timnas. Di kanan ini menurut saya ya ini Saka ini menurut saya kalau kali ini ya Saka dan Sterling bukan masalah bisa digunakan atau enggak, tapi bahwa Sterling ini harus digunakan sebagai rotasi bagi Saka. Ya, jadi nggak boleh, menurut saya Saka nggak boleh bermain full semuanya 90 menit di 5 pertandingan ini. Menurut saya ada saatnya Sterling harus diturunkan sebagai starter atau di menit 60 harus segera ditukar Sterling gitu. Jadi menurut saya Sterling harus benar-benar sebagai rotasi. Nah, teman-teman, satu lagi saya minta maaf ya, ini untuk nomor punggungnya ini nomor punggung apa ya, standar dari websitenya, jadi tidak saya ganti dulu gitu karena ini kan ngisinya pemainnya siapa kira-kira gitu ya. Jadi mohon maaf kalau nomor punggungnya ini apa ya, asal gitu ya. Tapi ya intinya kita lihat dari nama pemain yang kita gunakan. Menurut saya inilah yang harus kita turunkan ya pada saat ya bukan pada saat sih, di bulan ini gitu ya, di bulan September ini menurut saya inilah pemain-pemain yang akan digunakan gitu ya. Ya memang ini kondisi yang sangat tidak ideal ya, di mana ya kita Mikel Merino yang baru didatangkan langsung cedera saat latihan gitu ya. Lalu sekarang Martin Odegaard cedera saat membela timnas gitu. Ya ini sesuatu yang mungkin kurang ideal, tapi ya inilah sepak bola gitu ya. Nggak boleh terlalu mengeluh juga dengan kondisi ini karena inilah sepak bola, olahraga kontak. Ya kayak Mikel Merino di saat latihan cedera, latihannya kenapa serius-serius amat sih? Ya memang kalau kita mengejar match fitness, jadi kebugaran untuk pertandingan, ya ini memang harus serius latihannya gitu. Jadi ya dalam kondisi itu bisa cedera ya itu sesuatu yang biasa gitu ya. Sesuatu yang ya harus diminimalisir tentunya, tapi itu adalah sesuatu yang biasa. Lalu juga ya ini untuk Martin Odegaard main di pertandingan timnas yang tidak ada pentingnya, nggak ada apa, nggak ada urgensinya gitu ya. Ya pemain seperti Martin Odegaard tentu ingin membela timnasnya dia, ingin membela negaranya gitu kan. Jadi ya ini sesuatu yang menurut saya juga harus kita persiapkan gitu. Makanya saya dari awal saya selalu bilang di awal musim ini di jendela transfer, problem kita di midfield kita tipis gitu. Semoga sih dari saya ini para pemain yang ada gitu kan bisa step up mengisi mengisi posisi-posisi yang ada ini dengan baik gitu ya. Jadi ya mau nggak mau ini kondisi yang harus dilakukan oleh Arsenal, yang dimana cedera ini adalah sesuatu yang ya memang terjadi di sepak bola gitu. Walaupun menurut saya ya ini kondisi saat ini pertandingannya ini terlalu banyak gitu kan. Terlalu banyak pertandingan bagi klub dan bagi timnas gitu. Jadi ya ini sesuatu yang harus kita pikirkan juga gitu kan. Bagaimana ini menjaga keseimbangan di tim kita antara mereka yang dipanggil timnas dengan yang tidak gitu. Nah, ini sesuatu yang harus dipikirkan sangat jauh lah oleh Arsenal, dan menurut saya juga FIFA dan UEFA harus memikirkan ini karena jumlah pertandingan yang terlalu gila menurut saya musim ini gitu. Tapi itu video lain lagi lah. Ya ini saya mau ngomong tentang kondisi kita dulu dan bagaimana kita harus mengatasinya. Terutama ini tadi ya, besok kita hari Minggu akan ketemu Spurs. Lalu minggu depannya bukan minggu depannya, bahkan hari Kamisnya. Hari Kamisnya itu akan ketemu Atalanta, lalu hari Minggunya lagi gitu ya akan eh ketemu City, lalu berikutnya akan ketemu Carabao Cup juga gitu ya. Jadi
banyak pertandingan ya. 5 pertandingan dalam 13 hari kalau kita menghitung bagi para pemain timnas. Jadi kalau kita ngelihat klub Arsenalnya 5 pertandingan dalam 13 hari, jadwal yang sangat padat. Tapi kalau kita lihat bagi para pemain timnas kita, ini adalah 7 pertandingan dalam berapa? 16 hari. Dalam 16 hari ini ada 7 pertandingan. Sesuatu yang sangat tidak ideal gitu ya. Belum sempat untuk memulihkan diri menurut saya. Ya ini kira-kira itu ya dari saya tentang kondisi kita. Nah ini krisis midfield gitu. Ini juga salah satu kenapa saya bilang transfer kita hanya 6,5 di review transfer saya. Karena menurut saya kita belum mengisi midfield kita dengan baik gitu ya. Kita belum mengisi stok midfield kita sesuai dengan harapan gitu kalau menurut saya pribadi gitu. Ya, ini aja sih dari saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nge-like, share dan subscribe ya. Saya saat ini sedang mengejar 500 subscriber. Jadi untuk teman-teman yang suka dengan konten-konten semacam ini dan menonton konten saya, boleh yuk di subscribe gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.